2023 ya. 24 lah. Aduh, palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuhan. Pada pagi hari ini tanggal 27 Agustus 2023 untuk PKR subuhan sudah berada di Musala At-Taqwa di Desa Ampah 2 untuk melakukan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Humaydi Muhtar sebagaimana kegiatan rutin pagian kita. Rekan-rekan jemaah sekalian, jemaah bersunnah yang sudah dengan niat tidak kata bersama kita hadir di tempat yang mulia ini, langgar At-Taqwa, langgar At-Taqwa. Mudah-mudahan dalam kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini menambahkan iman dan takwa dan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang ada, diberikan umur yang panjang, dalam kegiatan ini dengan berlanjut terus yang tetap. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada yang punya wadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhawwil layli 'ala nahar subhanahu ahmaduhu wa ta'ala 'ala ni'amihi tawalla bil amr wa ashkuruhu 'ala masarati fadlihi wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyil muhtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa al-ta'ala wa sahbihi ila billahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Yang kami hormati pengurus langgar At-Taqwa dan juga yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua jamaah sholat subuh sekaligus insyaallah nanti langsung sholat duha. Semoga perkumpulan kita saat ini bukan cuma berkumpul kita di sini, melainkan ini
adalah awal kita untuk kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tergeraknya iman kita, kekuatan keislaman kita, sehingga kita semua bisa sholat berjamaah subuh di langgar at-taqwa. Karena ketika iman kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hambanya, banyak dari teman-teman kita walaupun sehat walafiat, mereka tidak melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia rahmatnya kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat yang dari Allah, sehingga kita bisa berkumpul semuanya di sini dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pulang dari sini melainkan semua dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jelek berangkat ke sini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan hati yang bersih, sehingga dengan hati yang bersih kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliaulah kita bisa mengetahui Islam dan iman, bisa mengetahui baik buruknya sesuatu yang ada di dunia ini. Itu semua berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bila itu tidak ada di hati kita, tidak mungkin kita mendapatkan dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai dan melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu anjuran yang saat ini hampir semuanya tidak mau melakukan daripada sunnah-sunnah itu, melainkan sunnah itu sangat agung. Bisa sunnah itu menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah apa kepada ibu? Siwak. Siwak harganya cuma berapa? 15.000. Harganya cuma 15.000. Ini bapak dan ibu kalau kita pakai, kalau kita istiqomahkan, kita pakai di kehidupan kita, bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau rokok mungkin harganya berapa? 30.000. Itu sehari habis, bapak dan ibu. Nah, kalau siwak ini bisa sampai setahun, bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu cerita bahwasanya ada seseorang yang membiasakan memakai siwak saat sebelum tidur, pakai siwak, sebelum sesudah tidur dia pakai siwak, dan akhirnya orang tersebut mati, dimakamkan di dalam kuburan. Ada dua orang yang datang, dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala datang, disuruh bangun. Marrotuka, tunggu. Dia masih mencari siwak untuk bersiwak dahulu. Tidak jadi ditanyakan oleh para malaikat. Langsung orang tersebut divonis untuk selamat dari apa? Siksaan kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena siwak. Kalau rokok bapak dan ibu bisa apa tidak menyelamatkan kita dari siksa kubur? Biar tahu jawabannya semua.
Ada cerita orang yang pecandu rokok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Ceritanya pecandu rokok ini masuk surga. Akhirnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala minta rokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah gudang garam oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu minta apinya karena tidak bisa hidup. Minta apinya oleh para malaikat. Kalau kamu mau api, silahkan ke api neraka. Para malaikat saking pecandunya rokok, dia keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala untuk membakar rokoknya. Keluar, akhirnya apa? Sudah hidup dengan apinya, mau kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, disetok oleh para malaikat, dilarang masuk surga, tidak ada api di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut terbangun dari tidurnya dan insaf daripada rokok. Mimpi. Kita hidup di dunia ini, yang menyelamatkan kita adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang aku juga Bapak dan Ibu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh ini Bapak dan Ibu, pahalanya kalau dia punya harta besarnya banyaknya seperti dunia dan seisinya, 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada itu semua. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat berjamaah subuh bersama para sahabatnya, di situ ada sahabat yang satu menangis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Limadza tabki?" Kenapa engkau menangis? Dia, ya Rasulullah, saya menangis karena dari rumah saya menunggangi seumpama sepeda motor. Saya dari rumah menunggangi seekor unta. Sebelum sholat saya mengikat di luar masjid, ya Rasulullah. Namun setelah sholat untaku yang hilang, ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya kira engkau menangis karena tidak sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi dan orang itu menjawab dari pertanyaan Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, "Apakah 2 rakaat sebelum subuh ya Rasulullah lebih baik daripada untaku yang hilang?" Rasulullah menjawab, "Andaikan dunia ini dipenuhi dengan sepeda motormu yang hilang, dipenuhi dengan untamu yang hilang, 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh lebih baik daripada itu semua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan sholatnya, langkah kita dari rumah kita itu Bapak dan Ibu, pahalanya sangat besar. Langkah yang pertama menghapus dosa kita. Langkah yang kedua mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita tergerak hati kita, melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari firman, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak dan Ibu, kita mengambil pelajaran bahwasanya kemiskinan, bahwasanya kita tidak mempunyai harta di dunia itu tidak menjatuhkan diri kita daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Adalah
adalah hilangnya dari hati kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata di dalam kitabnya Kafa bi fuqdani rawdati fil khairi ubatan, cukuplah bagi kita semuanya ini hilangnya dari hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hati kita sudah tidak mau melakukan apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahui hati kita di situ adalah hati yang tanda-tanda dari hati yang keras. Orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu, orang yang paling jauh daripada pahala Allah, orang yang paling jauh daripada rahmat Allah, orang yang paling jauh daripada surganya Allah adalah hati yang keras. Kenapa? Karena bila hati sudah keras, nasihat pun tidak bakalan masuk. Sesuatu apa yang dikatakan kepada orang itu semuanya mentah. Itu karena hati yang keras. Caranya melunakkan hati yang keras seperti apa? Berzikir, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu. Ada salah seorang penyair berkata, "Fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim qalbun qasi." Hati yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, hati yang paling jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala siapa? Adalah hati yang keras. Dari sekarang jaga hati kita agar supaya hati kita selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, wajib kita percayai, wajib kita agungkan. Kenapa? Karena sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu beliau tidak mengatakan melainkan ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang dikabarkan kepada kita apa Bapak dan Ibu adalah api neraka. Siapa yang bakalan masuk ke dalam api neraka? Mereka semua yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua yang tidak menjaga hatinya sehingga hatinya itu bisa menjadi keras, tidak mau apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keagungan itu Bapak dan Ibu, keistimewaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita semuanya ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala bil Islam, bila mana kita melakukan syariat Islam. Wa mahma bataghayna al-'izzata bi ghairi. Bila mana kita menginginkan sebuah kedudukan yang tinggi, sebuah keistimewaan di sisi Allah, derajat yang tinggi bi ghairihi, tanpa selain agama Islam, adzallana Allah menghinakan kita di dunia, menghinakan kita di api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga semuanya yang hadir di sini bisa bertambah ketakwaannya, bisa bertambah amal ibadah wajib dan sunnahnya, sehingga kita semuanya nanti bisa masuk surga bersama umat Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering melakukan daripada pekerjaannya
dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Saat orang itu mau mati, mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang hadir, yang menalkin daripada la ilaha illallah adalah Nabi Muhammad. Yang menemani di dalam kuburnya adalah Nabi Muhammad. Dikumpulkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad. Masuk ke surga Allah di dalam bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini adalah golongan daripada orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad. Jaga hati kita agar keislaman kita, agar keimanan kita selalu kokoh dengan melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita meremehkan anjuran Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita mengkecilkan daripada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia ini Bapak dan Ibu, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang melakukan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya hati kita dihapus yang jelek, diganti dengan sesuatu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah 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 ya Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, apa tuh? Ya. Muat kata nggak sampai gini nah. Ya, tadi mau ulang tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa atau orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Langgar At-Taqwa Desa Ampah 2 yang mana kawan nang senasib Malayuran, pokoknya banyak besi kawan nang sungsung bangun. Jadi kawan nang sungsung bangun menggarap kita. Setidaknya ulun ini besi kawan-kawan nang soleh, nang bisa mahiau kawan untuk bergerak ke jalan menuju Kata-kata dulu, nggak sampai kesubuhan. mantap. Kata-kata Lupa salat subuh semuanya. Nah, salat subuh itu kunci rezeki Amin. untuk siangnya. Amin.